Baik, sesi ini adalah ujian PPG, Program Pendidikan Profesi Guru, di uji kompetensi. Ini kartu ujian saya. Hari ini saya akan mengajar kelas 11 dengan materi toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pagi ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran PAI seperti biasa. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, saya akan cek kehadiran untuk pagi hari ini. Kelas 11-8 Abid Ahsani, Adi Arif, Afifah Zian, Alika Karima, Asti Andini, Aurelia Amanda, Azahra, Bintang Olivia, Dani Andra, Dia Cengkarsari, Dias Arsya. Ya, baik. Saya kira semuanya hadir untuk kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan memasuki bab baru, subbab baru maksud saya, yaitu mengenai analisis kandungan Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Ma'idah. Kira-kira masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang toleransi, Pak. Tentang toleransi, yang membahas tentang ayat Al-Quran. Ya? Kalian kemarin sudah setoran membaca ya, Mbak? Iya. Sudah. Oke. Berarti hari ini saya kira sudah saya nilai semua untuk bacaan Qurannya. Tinggal kita melengkapinya dengan menganalisa kandungan ayat. Oke, anak-anak sekalian, perlu kita ketahui ayat yang kita bahas ini adalah tentang toleransi ya, tentang toleransi. Tentunya kalian juga harus mengerti bahwa toleransi itu penting sekali ya. Kira-kira Mbak Ara pentingnya apa Mbak toleransi itu? Untuk Al-Quran. Kerukunan. Ya, untuk kerukunan sama teman dan para manusia lainnya. Jadi toleransi itu sangat penting ya, karena menjadikan kita rukun. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Di sini Pak Haikal sudah menampilkan makna dari toleransi itu apa saja. Nanti kita akan ulas bersama-sama. Tapi ini sebelumnya, coba perhatikan terlebih dahulu. Ini saya sudah sampaikan tadi bahwa materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah membaca Al-Quran. Kemudian di sini terkait dengan seberapa penting sih toleransi itu. Coba kalian lihat video ini.
Seseorang membawa menggabuk dan melakukan pelarangan aktivitas ibadah yang digelar oleh tetangganya sendiri. Video cekcok dua pihak tersebut pun viral di media sosial. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang tinggal tidak ada izin. Orang gila aja berhenti. Izinnya tidak ada. Kejadian tersebut terjadi di Perumnas 2, Kecamatan Bekasi Selatan. Dalam video yang beredar terlihat emak-emak yang merupakan oknum aparatur sipil negara Kota Bekasi yang menggunakan jilbab kuning dan daster bercorak kembang begitu emosional dan berbicara dengan lantang, melontarkan beberapa kalimat pelarangan aktivitas ibadah yang diselenggarakan oleh tetangganya. Sekelompok orang yang merasa aktivitas ibadahnya dilarang pun berusaha mendebat perkataan Nas. Akibatnya perdebatan tersebut muncul kegaduhan di sekitar perumahan. Warga berusaha melerai sambil berusaha menahan oknum ASN Pemkot Bekasi agar menyudahi aksinya. Atas kejadian tersebut, pihak pemerintah Kota Bekasi akan menindaklanjuti dugaan perbuatan intoleran yang dilakukan oleh oknum ASN Kota Bekasi tersebut. Oke, bisa kalian lihat ya dengan jelas ya. Sebentar. Di situ tema apa? Inti permasalahannya ada di mana, Mas? Kira-kira, Mas? Ya. Toleran, Pak. Kurangnya toleran karena apa? Karena apa, Mas? Karena tidak mengizinkan umat yang beragama non-muslim untuk beribadah. Karena seseorang itu tidak mengizinkan umat selain agamanya untuk Beribadah. itu adalah aksi yang kurang toleransi. kurang toleran. Ya. Maka efeknya apa ketika terjadi tidak toleran seperti itu, Mbak? Terjadi perpecahan, Pak. Perpecahan. Pastinya. Iya. Terjadi perpecahan, kemudian menimbulkan keresahan di Iya. masyarakat. Menimbulkan keresahan. Oke, jadi penting tidak toleransi, anak-anak? Sangat penting ya, sangat penting. Tapi bukan hanya toleransi antar umat beragama saja, toleransi antar sesama manusia juga penting. Meskipun satu ras, satu agama, dan satu suku misalnya. Baik, anak-anak sekalian, yang nanti akan kita pelajari, ya, yang nanti akan kita pelajari adalah dua hal ini, ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis kandungan Quran Surat Yunus ayat 40, 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami makna toleransi, peduli sosial, dan cinta damai sebagai implementasi dari Quran Surat Yunus dan Quran Surat Al-Maidah serta hadis yang terkait dengan toleransi. Gitu. Dua hal saja yang akan kita pelajari hari ini, tapi dua hal ini cukup penting ya untuk kita pelajari. Nah, nanti kita akan belajar berbasis permasalahan yang umum terjadi, bisa di keluarga, bisa di sekolah maupun di masyarakat. Oke, begitu anak-anak. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang mau dipertanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, saya akan lanjutkan materinya. Ini di kegiatan inti. Saat ini kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti caranya adalah berhitung 1 sampai dengan 4. Setelah selesai berhitung, nanti masing-masing yang dapat nomor yang sama berkumpul menjadi 1. Jelas ya? Jelas. Berarti dari sebelah kanan saya ya. Berhitung, Mas. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4, 1, 3. Oke, sudah selesai berhitung semua. Sekarang kalian persiapan untuk menuju ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 berada di sebelah sini, seterusnya 2, 3, dan 4. Silakan berdiri. Silakan menuju kelompoknya.
Silakan yang sudah berada di kelompoknya untuk segera membentuk apa ya, semacam perkumpulan ya, mejanya disusun untuk meja berkelompok. Silakan. Ya bisa yang depan berbalik ke belakang dan seterusnya. Yuk silakan yuk, disusun dulu yuk. Disusun. Oke, terima kasih. Kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Sekarang Pak Haikal akan membagikan LKPD-nya yang nanti kalian jadikan acuan untuk proses diskusi ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang masing-masing kelompok coba menunjuk ketua kelompoknya. Kelompok 1, siapa ketuanya? Ini Pak. Ini Pak. Nanti ambil ketua kelompoknya, siapa? Karin. Oke, ketua kelompok silakan berdiri di sini. Silakan masing-masing dari ketua kelompok untuk memilih permasalahan yang ada pada papan tulis. Itu ada warna hijau, biru, merah, putih, kuning, dan pink. Kalian boleh ambil 1, boleh ambil 2. Silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, instruksinya setelah kalian kembali ke kelompok masing-masing, di situ dengarkan dulu. Di situ ada permasalahan yang harus kalian pecahkan. Permasalahan itu bisa meliputi permasalahan sosial, agama, atau yang lain sebagainya. Yang jelas itu lingkupnya bisa lingkup keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, masing-masing kelompok silahkan menuliskannya pada LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, nanti setelah selesai hasil diskusi kalian, silahkan 2 orang untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Jelas ya? Oke, kalau jelas saya akan berkeliling untuk memeriksa masing-masing kelompok. Oke anak-anak, semuanya sudah mendapatkan permasalahan masing-masing. Saya akan coba ke kelompok 1 lebih dulu. Kelompok 1 mendapatkan apa? Tentang apa? Sikap terhadap orang yang berbuat kerusakan. Oh, sikap kita terhadap orang yang berbuat kerusakan. Tolong didiskusikan ya. Ya, ini saya diskusi. Baik. Kelompok 2 mendapatkan tema apa? Tentang apa? Permasalahan kedua yaitu menjaga keutuhan persaudaraan sesama muslim, Pak. Menjaga keutuhan persaudaraan sesama. Ya, muslim. Toleransinya untuk sesama muslim ya. Betul. Kelompok 3 mendapatkan permasalahan apa? Oke, silakan dikerjakan. Udah kelompok 4 tentang apa Mas? Sikap terhadap perbedaan di sekolah. Sikap terhadap perbedaan yang ada di sekolah. Oke. Semuanya tolong dikerjakan. Saya beri waktu sekitar 15 menit ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sudah berakhir waktunya 15 menit. Sudah selesai semua ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
jangan lupa disebutkan permasalahannya apa dan hasil diskusinya seperti apa. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Silakan bisa maju ke depan. 2 orang, salah satunya sebagai moderator, yang satunya yang presentasi. Oke, yang perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zildan Aziz, absen 36. Saya Glendiamon Mulana, absen 13. Baik, hasil dari kerja kelompok kami akan dibacakan oleh Glenn. Kami mendapatkan permasalahan tentang sikap terhadap orang yang berbuat kerusakan. Di lingkungan rumah Dani ada sekelompok remaja yang suka membuat keributan, membuang sampah sembarangan, dan bahkan sering berkata kasar kepada orang lain. Banyak warga merasa terganggu, tetapi tidak ada yang berani menegur. Pertanyaan: berdasarkan tafsir surat Yunus ayat 40 sampai 41, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi orang-orang yang berbuat kerusakan tanpa harus menimbulkan konflik? Dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41, Allah menegaskan bahwa hanya Dia yang mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, seorang muslim harus bersikap bijak dalam menghadapi orang-orang yang berbuat kerusakan di lingkungannya. Langkah-langkah yang dapat diambil: yang pertama, Memberikan nasihat secara baik kepada mereka agar sadar akan perbuatannya. 2. Melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti ketua RT, guru, atau orang tua jika perilaku mereka semakin merugikan lingkungan. 3. Menjadi teladan yang baik dengan tidak mengikuti kebiasaan buruk mereka. 4. Mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan kesadaran untuk berubah. Dengan mengikuti prinsip ini, Dani tetap bisa menjaga hubungan baik tanpa memicu konflik. Baik, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan di nomor 1. Oke, cukup, silakan di akhir ya. Cukup presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Fahdian Azahra, nomor absen 3. Saya Karin Maulida Nugroho, nomor absen 18. Selanjutnya di sini saya akan membacakan permasalahan yang kami dapat, yaitu di sebuah masjid ada 2 kelompok remaja yang sering berdebat tentang cara melaksanakan sholat, terutama dalam bacaan dan gerakan tertentu. Perdebatan mereka semakin memanas hingga menimbulkan perpecahan dan enggan sholat berjamaah bersama. Pertanyaannya, berdasarkan hadis tentang toleransi dalam Islam, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi perbedaan pendapat dalam ibadah agar tetap menjaga persatuan? Jawaban dari diskusi kami yaitu, Dalam Islam, perbedaan pendapat dalam ibadah adalah sesuatu yang wajar. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang imam harus memperhatikan kondisi jamaahnya dan tidak boleh membuat mereka kesulitan. Cara menyikapi perbedaannya yaitu 1. Saling menghormati pendapat ulama yang berbeda tanpa menghakimi. 2. Berdiskusi dengan adab dan ilmu, bukan dengan emosi atau saling menyalahkan. 3. Mengingatkan bahwa persatuan lebih penting daripada perbedaan kecil dalam tata cara ibadah. 4. Menjadikan perbedaan sebagai kekayaan Islam, bukan sebagai alasan untuk perpecahan.
Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari diskusi kami, mereka sebaiknya saling menghargai dan fokus pada persatuan, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, kami membuka sesi diskusi bersama. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan, apakah yang ada ingin ditanyakan? Ya, udah. Mic-nya ya. Biar kedengeran. Sebelumnya saya izin bertanya, apa tips biar bisa rukun bareng saudara kandung? Ya, terima kasih. Jadi intinya ini tadi kan tentang persaudaraan sama muslim ya. Nah, tipsnya untuk antar saudara kamu bisa rukun itu gimana? Kalau menurut dari kami, yaitu yang pertama bersabar, Yang kedua dia menyadari adik adalah keluarga satu darah. dan yang terakhir mendengarkan nasihat orang tua. Seperti itu jawabannya. Bisa rukun. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok ketiga. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jadi, Kalau tidak, kami tutup sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kelompok ketiga sudah siap? Oke, terima kasih. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi yang kami dapat dari game ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asti Andini Aurelia, absen 5, dan partner saya Nuranisa Ramadhana, absen 23. Ya, langsung saja masuk ke materi. Jadi, permasalahan atau tema yang didapat oleh kelompok kami yaitu menjaga hak dan keadilan bagi semua orang. Dengan keterangan permasalahan, yaitu Pak Rahmat adalah seorang pemilik toko di desa. Ia selalu berbuat adil dalam berdagang, termasuk kepada pembeli yang berbeda agama atau suku. Namun, ada beberapa pedagang lain yang sering menolak melayani pelanggan karena perbedaan suku dan budaya. Pertanyaannya, bagaimana ajaran Islam tentang pentingnya bersikap adil dan baik kepada semua orang? Ya, jadi hasil diskusi kelompok kami tentang permasalahan menjaga hak dan keadilan bagi semua orang dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sudah dijelaskan, yakni Allah menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang lain, termasuk yang berbeda agama atau non-muslim. Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dijelaskan bahwa siapapun yang menzalimi seorang non-muslim yang hidup damai dalam masyarakat Islam, maka ia akan berhadapan dengan Nabi di hari kiamat nanti. Dan sikap yang seharusnya dilakukan oleh pedagang lain, yakni 1. Mengikuti contoh Pak Rahmat, yaitu melayani semua pelanggan tanpa diskriminasi. Yang kedua, memahami bahwa Islam mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa memandang latar belakangnya. Sikap yang ketiga, yaitu menghindari diskriminasi karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merugikan hubungan sosial. Dan yang terakhir, yaitu mengingat bahwa rezeki berasal dari Allah dan seorang pedagang harus bersikap profesional serta adil. Jadi kesimpulannya, Islam menekankan sikap keadilan dan kebaikan kepada semua orang, termasuk dalam ekonomi dan perdagangan. Cukup dari presentasi kami, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Satu lagi kelompok 4. Mas Tio dengan siapa? Satria. Oke, silakan maju ke depan. Oke, baik. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan permasalahan kami. Di suatu kelas, Siti seorang siswi di kelas tersebut sering melihat ada beberapa temannya yang berasal dari daerah dan budaya yang berbeda. Sayangnya,
Sebagian teman lainnya sering mengejek logat atau kebiasaan mereka. Hal ini membuat Siti merasa sedih dan ingin membantu. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya Siti bersikap berdasarkan ajaran Islam tentang toleransi dan menghargai perbedaan? Jelaskan dengan mengacu pada ayat atau hadis yang relevan. Sikap yang bisa dilakukan Siti ialah satu, menegur teman-teman yang mengejek dengan cara baik dan mengingatkan bahwa mengejek adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dua, mengajak teman-teman untuk menghargai keberagaman agar tercipta lingkungan yang harmonis. Tiga, memberikan contoh sikap toleransi dengan tetap berteman dan menghormati mereka yang memiliki latar belakang berbeda. Empat, menyebarkan pesan Islam tentang persaudaraan, yaitu bahwa semua manusia adalah saudara tanpa membedakan ras atau budaya. Kesimpulannya ialah Islam mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan menjauhi sikap diskriminatif agar tercipta lingkungan yang damai dan penuh toleransi. Surah yang mengacu pada permasalahan ini ialah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan karena suku atau bahasa. Oke, saya mau bertanya. Dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 izin memberikan pertanyaan, bagaimana menghadapi orang yang suka membuli? Terima kasih. Ini mic-nya dulu ya. Yang perlu yang kita lakukan ialah satu, nasihati. Kalau nggak bisa menegur. Kalau nggak bisa lagi dilaporkan ke guru atau yang pihak berwajib gitu. Itu ya? Ya. Luar biasa. Jadi saya keluarkan dulu. Nah, sebetulnya bullying itu bisa kita tangkal dengan yang pertama kita berani dulu ya. Kita berani dulu. Dari dalam diri kita tanamkan sifat berani. Jadi supaya orang itu tidak meremehkan kita harus berani terlebih dahulu. Setelah kita berani, kita mau bersabar bisa, kita mau menasihati bisa, kita mau menegur bisa, apalagi melaporkan ke Bapak Ibu guru. Itu bisa kalau kita berani. Jadi poin pentingnya di sini sebetulnya adalah kita berani untuk menegakkan toleransi supaya tidak ada saling bully. Baik, terima kasih untuk kelompok keempat. Silakan berikan tepuk tangan. Bisa kembali ke tempat duduknya. Oke anak-anak, diskusi kita telah berakhir. Presentasi juga telah kita laksanakan. Untuk itu anak-anak sekalian, kita perlu menggarisbawahi poin penting dalam materi yang kita bahas tadi, yaitu analisa Quran surat Yunus ayat 40 dan 41, kemudian surat Al-Maidah ayat 32. Tentu saja saya terangkan sedikit, dalam Quran surat Yunus itu kita diminta untuk mentoleransi sikap keberagaman. Artinya kita harus ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tidak boleh campur-campur. Artinya kita campur-campur itu ya, kalau kita ngajak teman kita yang non-muslim, kemudian teman kita mau. Sebaliknya teman non-muslim kita ngajak untuk ikut ibadah di tempatnya, kita mau. Itu namanya campur-campur. Itu justru menjadi sikap yang tidak toleran. Kemudian yang kedua, menjaga kehidupan manusia, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 32. Artinya kita harus betul-betul menjaga orang lain supaya tidak terkena hal-hal yang negatif dari diri kita. Jangan sampai kita membunuh, jangan sampai kita berbuat kriminal. Itu penting dari Quran surat Al-Maidah ayat 32, sebagaimana yang kalian diskusikan tadi. Baik anak-anak sekalian, karena sudah selesai, silahkan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan ditata seperti tadi, madep ke depan. Oke, sekarang adalah sesi kesimpulan. Silakan yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Ya, silakan. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini diterangkan dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41, yakni kita diminta untuk bertoleransi baik sesama muslim maupun non-muslim dan mengajarkan untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
dari sikap toleransi ini kita dapat menerapkan supaya terbina perdamaian dan kasih sayang antar umat beragama. Begitu. Terima kasih. Bagus sekali. Selanjutnya, ada lagi nggak kesimpulannya yang bisa kalian dapatkan? Silakan. Menurut saya kesimpulannya yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Jika kita mencelakai satu orang, artinya memberikan rasa sakit kepada keluarganya, sehingga menimbulkan dendam yang akan menjadikan saling membunuh. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Kelanjutannya adalah yang waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jamia. Barang siapa yang menghidupkan manusia, artinya memberi pertolongan kepada orang yang kesusahan atau bahkan mau meninggal dunia, kita tolong kemudian dia hidup, itu sama dengan menghidupkan banyak manusia. Artinya kalau kita memberi harapan hidup satu orang, artinya memberi keluarganya untuk hidup juga. Nah, barangkali yang kita tolong itu adalah tulang punggung sehingga bisa menghidupi istri dan anaknya. Itu mungkin kesimpulannya dari materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Mas? Tanggapannya? Sangat bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat. Iya. Iya. Terima kasih. Untuk materi yang akan kita pelajari pada minggu depan, yaitu masih di bab yang sama tentang toleransi. Hanya saja kita akan menggali lebih dalam makna toleransi melalui hadis yang berkaitan dengan toleransi. Untuk itu anak-anakku sekalian, apakah hari ini ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua. Nah, di LKPD yang saya bagikan tadi ada QR code yang bisa kalian scan untuk mengerjakan asesmen formatif. Silakan kalian membuka HP-nya. Bisa ya, Mbak ya? Bisa. Oke. Yang lain apakah ada kesulitan dalam membuka linknya? Bisa semua ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan, kurang lebih saya beri waktu sekitar 15 menit. Baik, sudah 15 menit, apakah sudah selesai? Alhamdulillah, tadi ada beberapa yang belum masuk, saya cek di laptop saya. Terima kasih, segera diselesaikan, nanti akan saya lihat hasil pengerjaan kalian. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Sebelum berdoa, saya pesan kepada kalian untuk tetap semangat ya dalam belajar. Semangat! Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, mari kita persiapan untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.